Selamat hari Sabtu teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam komunitas pemuda remaja GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu terakhir bulan Januari ini. Dan sepanjang bulan Januari ini kita sedang membicarakan tentang bagaimana kita ini berbuah, yaitu memberitakan seluruh Injil. Ya, hari ini saya akan bersama-sama mengajak teman-teman merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca sebetulnya ya, tetapi dalam penekanan yang lain, yaitu tentang bagaimana kita ini mempunyai hati seperti Tuhan Yesus, hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali. Berkatilah apa yang kami renungkan pada hari ini, dan kiranya melalui renungan kami diingatkan bagaimana Tuhan mengerjakan pelayanan itu, membawa Injil ke seluruh dunia. Demikian kami juga dituntun untuk melangkah seperti Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahan untuk boleh membaikan apa yang perlu, dan kiranya lebih banyak daripada dikatakan manusia, Roh Kudus akan menuntun kami semua. Bukan hanya menjadi orang yang mengenal firman Tuhan, tapi melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, kita semua membaca bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Firman Tuhan ini kita mengerti bahwa ini adalah sebuah kesimpulan dari apa yang dilakukan Yesus di dalam dunia, dalam pelayanannya itu. Yaitu yang pertama, dia adalah memberitakan Injil. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tetapi bersama dengan itu dia juga menyembuhkan orang, melenyapkan penyakit dan melenyapkan kelemahan-kelemahan. Nah saudara-saudara sekalian, itulah seluruh Injil. Dari hasil diskusi yang kemarin saya ikut, sangat bagus ya, terima kasih teman-teman, mengatakan begini, kita mengerti bahwa Injil itu penting ya, tetapi kita bukan cuma harus melihat pentingnya Injil sebagai missio Dei itu, sebagai tugas yang mesti kita bawa kepada dunia itu, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita menghadirkan Injil itu. Dari diskusi itu dikatakan bahwa tindakan kita itu harus menghadirkan Injil. Ya, seringkali yang menjadi penghalang adalah tindakan kita itu tidak sesuai dengan kabar baik itu. Ya, yang kedua adalah kita mesti membuat kita ini menjadi pemecahan masalah bagi sesama kita. Kita menjadi problem solver gitu ya, membawa kebaikan pada sesama, bukan bawa masalah bagi sesama. Nah saudara-saudara, dua hal itu, Injil adalah beritanya, tetapi sekaligus juga adalah tindakan sosial kita. Tetapi kita mengerti bahwa yang terpenting sesungguhnya adalah Injil itu, sebab Injil itulah yang membawa kepada keselamatan. Ya, perbuatan baik kita itu haruslah merupakan wujud daripada keselamatan kita. Perbuatan baik kita itu adalah merupakan alat untuk membawa Injil pada sesama. Perbuatan baik kita itu adalah merupakan mitra yang menolong Injil itu sampai kepada sesama. Kemudian kita membaca dalam bagian itu juga ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil itu dikatakan Tuhan memberitakan Injil itu karena ia tergerak oleh belas kasihan. Ya, Henry Nouwen
berkata begini. Kata compassion atau belas kasihan diambil dari kata-kata bahasa Latin pati dan cum, yang jika digabung berarti menderita bersama-sama. Compassion atau belas kasihan itu yang seharusnya mendorong kita pergi kepada yang terluka dan menderita, berbagi dalam ketakutan, kebingungan, kehancuran, kepedihan. Belas kasihan itu haruslah menantang kita untuk berduka dengan mereka yang berduka, menangis dengan mereka yang menangis, menjadi lemah dengan mereka yang lemah. Berbelas kasihan berarti menyelami secara penuh kondisi manusia sesama kita. Nah, saudara-saudara sekalian, belas kasihan itu di dalam bahasa aslinya adalah splagnisomai. Splagnisomai itu punya arti digerakkan di dalam hati, merasa tidak enak di dalam, bahkan punya arti itu mual, mual gitu. Ketika dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, itu seakan-akan ada sesuatu yang bergejolak di dalam perut, di dalam hati Tuhan Yesus, yang buat dia tidak rasa enak, begitu ya. Dan itu yang menggerakkan dia. Kata ini muncul 12 kali saja dalam perjanjian baru, dan seluruhnya dikenakan pada Tuhan Yesus. Bagian yang pertama ini terdapat di dalam ayat yang kita baca ini ya. Ketika melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, lalu Tuhan itu memberitakan Injil. Kata itu muncul ketika Tuhan Yesus tergerak untuk memberi makan 5.000 orang. Ketika ia memberi makan 4.000 orang. Ketika dia menyembuhkan seorang yang buta. Ketika ia melihat seorang janda di Nain yang anaknya meninggal, dan kemudian dia tergerak oleh belas kasihan dan membangkitkan anak itu. Kata itu muncul ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasuk oleh setan. Kata belas kasihan ini juga muncul dalam 3 perumpamaan. Ya, pertama perumpamaan tentang pengampunan di dalam Matius pasal 18. Yang menceritakan bagaimana karena belas kasihan raja itu mengampuni bendahara yang mengambil uangnya itu. Yang kedua muncul dalam peristiwa anak yang hilang. Ketika bapak itu melihat anaknya pulang itu, dia tergerak oleh belas kasihan, sehingga anak bungsu yang sudah menghabiskan hartanya itu pulang. Ayah itu pergi untuk menyongsong dia. Yang ketiga, belas kasihan ini muncul dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, itu yang kita kenal. Nah, saudara-saudara sekalian, dari cerita-cerita itu kita mengerti beberapa hal. Yang pertama, belas kasihan ini adalah gambaran dari hati Tuhan sendiri. Hati Allah terhadap kita, terhadap orang-orang berdosa. Tuhan yang mengasihi kita, orang berdosa, yang semestinya dihukum, tetapi Tuhan datang menyelamatkan kita. Yang kedua, belas kasihan itu yang membuat Tuhan itu merasakan apa yang kita rasakan, sehingga dia datang menjadi manusia sama dengan kita, dan sekarang dia menjadi juru syafaat kita yang berdoa bagi kita, yang mengerti pergumulan-pergumulan kita. Yang ketiga, belas kasihan itu yang membuat Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan menanggung dosa kita di kayu salib. Dia berkorban bagi kita. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang belas kasihan, maka yang paling jelas bagi saya di dalam membicarakan belas kasihan ini adalah tentang orang Samaria yang baik hati, bukan? Yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Saya yakin teman-teman sudah tahu semua cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini. Nah, kalau kita membandingkan, ada seorang Lewi, juga ada seorang imam yang melihat hal yang sama, dan orang Samaria yang melihat yang sama,
Tetapi yang membuat mereka bereaksi berbeda itu adalah masalah belas kasihan. Orang Lewi dan imam itu melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan hampir mati itu. Itu adalah sama orang Yahudi. Tetapi mereka tidak menolong. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan yang lain. Tetapi ada orang Samaria ini, ketika melihat orang Yahudi yang notabene adalah orang yang memusuhi bangsanya, ketika melihat dia tergeletak hampir mati, dia datang menolong. Kenapa? Sebab dia mempunyai belas kasihan. Nah saudara-saudara, dari sini kita mengerti betapa pentingnya belas kasihan dalam membawa Injil itu. Orang Samaria ini yang pertama-tama melihat orang lain itu bukan masalah, tetapi orang lain itu adalah orang yang perlu ditolong. Belas kasihan buat orang Samaria itu bisa melihat orang lain sebagai sesamanya. Orang yang membuat dia itu melihat kebutuhannya dan kemudian dia mempedulikan kebutuhan orang itu untuk ditolong. Dia punya kepentingan enggak? Dia punya kepentingan. Tetapi ketika dia melihat orang yang dirampok itu dan hatinya digerakkan oleh belas kasihan, dia meninggalkan kepentingannya sendiri dan dia pergi menolong orang itu. Nah saudara-saudara, inilah cerita membawa kabar baik itu. Ya, cerita bagaimana kita menghadirkan Injil itu. Cerita bagaimana kita menjadikan hidup kita ini sebagai pembawa solusi bagi orang-orang di sekitar kita yang bermasalah. Membuat kita peduli pada masalah sesama kita. Yang kedua, belas kasihan itu membuat orang Samaria itu bukan hanya peduli, tetapi dia rela berkorban. Orang Samaria itu kehilangan waktunya, kehilangan minyaknya, kehilangan uangnya, kehilangan tenaganya. Dia bahkan rela untuk merawat orang itu dan kemudian menjamin kesembuhan orang itu sampai dia sembuh di tempat penginapan. Saudara-saudara, bukankah itu sesuatu yang menarik? Belas kasihan itu membuat orang Samaria ini rugi, kehilangan sesuatu. Belas kasihan itu membuat orang Samaria ini lebih mementingkan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Belas kasihan itu membuat orang Samaria itu menjadi sesama bagi orang lain, dan itulah yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara, dalam memberitakan Injil, dalam membawa Injil bagi sesama kita, bukankah itu juga yang saya pikir mesti ada pada kita? Kesediaan untuk berkorban. Kalau kita masih mementingkan diri sendiri, saya tidak mau rugi, sulit untuk memberitakan Injil. Di dalam belas kasihan sajalah kita itu akan bisa berani rugi, rela kehilangan bagi orang lain karena dia adalah sesama kita. Dan dia digerakkan untuk menjadi peduli, menjadi sesama bagi orang lain itu karena belas kasihan yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus Kristus itu adalah contoh kita, bukan? Oleh karena belas kasihanlah Allah yang Maha Tinggi itu datang, mati, menanggung dosa kita dan menyelamatkan kita. Membawa Injil itu menjadi keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, kita dipanggil seperti itu. Gampang enggak masalahnya? Saudara-saudara, saya yakin itu enggak gampang. Mungkin saudara akan berkata begini, ya itu soal Tuhan Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus. Betul ya, saya setuju. Seluruh ayat yang bicara tentang belas kasihan ini 12 kali dalam perjanjian baru itu menunjuk Tuhan Yesus atau perumpamaan yang menggambarkan Tuhan Yesus dan Allah sendiri.
Dia yang punya belas kasihan itu. Tetapi saudara-saudara, jikalau Tuhan memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil dan memberi contoh bagaimana dia pergi, maka Tuhan pasti akan menuntun kita untuk mempunyai hatinya juga, supaya kita pergi memberitakan Injil dengan karunia-Nya, supaya kita mempunyai belas kasihan dalam hati kita. Saudara-saudara, belas kasihan itu bukan cuma akan mengubah hidup kita. Belas kasihan itu juga akan mengubah doa-doa kita. Bukan bagi kita sendiri, tapi bagi sesama kita. Doa yang membawa hidup kita ini menjadi kebaikan, menjadi pemberita Injil, membawa misi Allah itu ke tengah dunia. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama membaca doa dari Santo Fransiskus dari Asisi ini untuk mengakhiri renungan pada hari ini. Tuhan, jadikanlah aku alat perdamaian-Mu. Di mana ada kebencian, kiranya aku membawa kasih. Di mana ada kesakitan, aku membawa pengampunan. Di mana ada keraguan, aku membawa iman. Di mana ada putus asa, aku membawa harapan. Di mana ada kegelapan, aku membawa terang. Di mana ada kesedihan, aku membawa sukacita. Oh Tuhan yang ilahi, berkatilah supaya aku jangan terlalu mencari untuk dihibur, melainkan menghibur. Bukan untuk dimengerti, melainkan mengerti. Bukan untuk dikasihi, melainkan mengasihi. Karena di dalam memberi, kami menerima. Di dalam mengampuni, kami diampuni. Di dalam kematian, kami lahir kembali kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menuntun kita untuk berjalan dalam belas kasihan-Nya. Sampai ketemu nanti sore teman-teman, kita berdiskusi bersama.